Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 4, sub tema 3 tentang gangguan peredaran darah dan juga cerita gambar. Nah, di sini ada gambar orang-orang bersepeda. Siapa yang sering bersepeda selama belajar dari rumah? Ternyata, bersepeda sejauh 2 mil dalam seminggu akan mengurangi resiko penyakit jantung koroner sebesar 50%. Bersepeda dengan santai akan mengatur detak jantung sehingga otot-otot jantung bekerja dengan baik. Jadi, bersepeda itu bukan hanya untuk bermain saja atau untuk bersenang-senang saja. Ternyata ada efek lain, yaitu sangat bagus untuk kesehatan jantung di dalam tubuh kita. Nah, hari ini kita akan belajar IPA tentang gangguan peredaran darah dan Indonesia tentang pantun dan cerita bergambar. Gangguan pada organ peredaran darah. Apa saja ya? Yuk kita pelajari. Yang pertama ada jantung koroner. Apakah Ananda sekalian pernah mendengar tentang jantung koroner? Jantung koroner itu merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner. Arteri itu merupakan pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah, penyumbatan tersebut bisa disebabkan karena adanya endapan lemak, misalkan kolesterol, yang sering disebut dengan istilah arteriosklerosis. Ya, jadi secara singkatnya, jantung koroner ini terjadi karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Kenapa sih pembuluh darah ini bisa tersumbat? Karena bisa jadi adanya endapan lemak atau disebut juga dengan kolesterol. Lalu selanjutnya, gangguan pada organ peredaran darah yang lain, ada hipertensi atau darah tinggi. Nah, darah tinggi dan darah rendah ini sangat umum kita temui di masyarakat. Banyak penyebabnya, seperti darah tinggi, bisa jadi karena ada keturunan, atau memiliki penyakit seperti diabetes, obesitas, bahkan bisa karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti makan yang sembarangan, makan junk food. Nah, hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kesehatan organ di dalam tubuh kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari darah tinggi? Yang bisa kita lakukan yaitu olahraga rutin, mengkonsumsi makanan yang rendah lemak kayak serat, intinya makanan yang sehat, ya. Tidak banyak minum kafein, biasanya kafein terdapat pada kopi, tidak merokok dan juga tidak meminum alkohol. Lalu ada hipotensi atau darah rendah. Nah, darah rendah ini bisa juga disebabkan oleh efek samping obat-obatan. Lalu pencegahannya banyak mengkonsumsi air putih dan garam, kemudian makan secukupnya dan juga makan dalam porsi yang secukupnya, dan juga makan makanan yang sehat itu pasti. Lalu ada serangan jantung. Penyebabnya itu karena adanya kerusakan pada otot jantung akibat kurangnya pasokan darah. Nah, serangan jantung ini mirip seperti jantung koroner yang tadi, yang disebabkan oleh penyumbatan, sehingga aliran darah tidak mengalir dengan baik. Pencegahannya, pola makan sehat, menghindari stres, dan rajin berolahraga. Lalu ada stroke. Stroke ini gangguan peredaran darah pada otak. Hampir sama seperti serangan jantung, penyebabnya karena penyumbatan, tapi stroke ini terjadi penyumbatan pembuluh darahnya itu di otak, sehingga menyebabkan kekurangan pasokan oksigen di otak. Bagaimana mencegahnya? Pola makan sehat,
hindari stres, dan rajin berolahraga. Lalu yang terakhir ini ada anemia. Nah, untuk anemia, apakah Ananda sering mendengar juga? Anemia ini penyebabnya itu adalah kehilangan darah, kurangnya produksi sel darah merah, dan tingkat kerusakan sel darah merahnya itu tinggi, sehingga kekurangan sel darah merah. Bagaimana mencegahnya? Kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan zat besi, banyak vitamin C, folat, dan vitamin B12. Jadi cara menjaga gangguan peredaran darah secara umumnya itu apa? Ya, olahraga, kemudian menjaga kesehatan, dan makan teratur. Cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah. Nah, yang tadi kita bahas, yang pertama ada berolahraga secara teratur, kemudian tidur yang cukup, hindari stres, ya. Kemudian atur pola makan, hindari asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok aktif itu adalah orang yang melakukan merokok, sedangkan yang pasif itu hanya menghirup. Dia tidak merokok, tetapi dia menghirup asap rokok. Nah, itu disebut dengan perokok pasif. Sistem peredaran darah pada hewan. Di sini contohnya ada kancil. Kancil ini memiliki jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna, serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Ya, jadi tidak beda jauh dengan jantung manusia. Peredaran darah pada hewan. Nah, ini ada contohnya ikan. Organnya itu adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguannya amoebiasis namanya. Caranya memberi makanan yang sehat untuk ikan. Lalu ada kucing. Biasanya gangguannya kolesterol. Cara memeliharanya dengan memberi vaksin, membersihkan kandang, dan memberi makanan yang sehat. Lalu contoh yang ketiga ada burung. Gangguan pada organ yaitu gangguan jantung. Cara pemeliharaannya, pemberian vaksin, membersihkan kandang, dan makan yang sehat. Kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita bergambar. Namun sebelum itu, kita akan bahas sekilas tentang pantun. Masih ingat materi pantun pekan kemarin? Nah, pantun ini terdiri dari 4 baris ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 kalimat yang atas atau kalimat pertama dan kalimat kedua disebut dengan sampiran. Sedangkan 2 kalimat terakhir disebut dengan isi. Pantun memiliki sajak ABAB. Maksudnya, perhatikan ini. Kacang goreng enak dimakan. Belakangnya kan. Kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, adakan lagi, jangan ada coretan lagi. Jadi ada yang sama ya, kangi, atau sama dengan ABAB. Selain dari ciri-ciri pantun, kita juga telah membahas tentang jenis-jenis pantun. Nah, dalam pantun ini termasuk ke dalam pantun nasihat. Lalu cerita gambar. Cerita gambar merupakan suatu bentuk seni yang menggunakan gambar disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Kedua, tentukan karakter tokoh utamanya. Yang ketiga, buat alur ceritanya. Dan yang keempat, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Tentang gambar cerita ini, Ananda sekalian telah membuat gambar cerita pada tema 1. Nah, intinya gambar cerita ini telah kita pelajari
Hanya saja di tema 4 kita mengulang kembali agar semakin paham tentang gambar cerita. Dan ini tugas di rumah. Yang pertama, kerjakan halaman 95 dan 105, yaitu tentang sistem peredaran darah. Lalu, baca cerita gambar tentang siput dan kancil di halaman 102 atau 103. Lalu kerjakan halaman 104. Tugas difoto dan dikirim ke guru mata pelajaran tematik masing-masing kelas. Baik, sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.